Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Miss berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan pastinya anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 3, makanan sehat, sub tema 3. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari anak-anak semua berdoa, meminta kekuatan dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, semua lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerjaan sorga, kembali kami tunduk di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu. Di mana nyata kasih-Mu Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mulai pelajaran kami, kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pelajaran kami pada saat ini. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran kita saat ini yaitu keragaman di lingkungan sekitar. Nah, apa yang dimaksud keragaman? Ya, keragaman adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam masyarakat atau lingkup tertentu. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Keragaman dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya keragaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Keragaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Keragaman di lingkungan rumah contohnya, yang pertama, perbedaan sifat, perbedaan keterampilan dan kemampuan, dan masih banyak lagi perbedaan yang sering kita jumpai di lingkungan rumah. Nah, manfaat dari perbedaan tersebut yaitu dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah, setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Kedua, adanya keberagaman keterampilan dan kemampuan dalam keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, kerjasama, dan menghormati orang lain. Keragaman di lingkungan sekolah, contohnya perbedaan agama, perbedaan suku, keragaman bahasa, keragaman warna kulit, dan masih banyak lagi perbedaan yang sering kita jumpai di lingkungan sekolah. Manfaat dari perbedaan tersebut yaitu menumbuhkan sikap toleransi antar siswa. Yang kedua, timbulnya rasa menghargai satu sama lain. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menambah wawasan tentang budaya yang lainnya. Kelima, bersosialisasi dengan teman yang berbeda suku, agama, ataupun budaya. Yang keenam, dengan adanya perbedaan suku di sekolah, maka dapat dilatih untuk ramah terhadap setiap golongan. Yang ketujuh, mengenal bahasa daerah yang lain. Keragaman di lingkungan masyarakat, contohnya keragaman agama dan kepercayaan, keragaman suku, keragaman bahasa, keberagaman adat istiadat, keberagaman budaya, keberagaman ras, kesenjangan ekonomi dan sosial. Manfaat dari keragaman tersebut yaitu dapat saling menghargai antar sesama. Yang kedua, dapat belajar keberagaman di lingkup masyarakat lain. Yang ketiga, dapat membagi ilmu tentang keberagaman lingkungan kita sendiri. Yang keempat, belajar untuk tidak saling membeda-bedakan atau pilih kasih. Yang kelima, tidak menganggap lingkungan sendiri yang paling bagus. Kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang pertama, mau mempelajari
budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Yang keempat, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Yang kelima, mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, budaya berbahasa. Yang keenam, menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Yang ketujuh, mengajarkan budaya kepada orang lain. Manfaat keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang pertama, menjadi identitas negara di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persatuan. Yang keempat, dapat dijadikan aset wisata yang menambah pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Ketujuh, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan menghargai. Nah, meskipun di lingkungan sekitar kita penuh dengan keragaman, seperti perbedaan agama, adat istiadat, ras, keyakinan, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, namun dari perbedaan tersebut, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, tugas anak-anak ada pada halaman 102. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di rumah atau dalam keluarga. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut. Contohnya, bahasa daerah yang digunakan orang tua ibu, yaitu kakek, menggunakan bahasa Toraja yang berasal dari Toraja. Nah, tugas anak-anak, silakan kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 ya. Oke anak-anak, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anak senantiasa tekun belajar di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati.